Jumpa lagi dengan saya dalam channel The Holiness bersama Pendeta Elisa Johnson. Hari ini kita membaca firman Tuhan dari Markus pasal 1 ayat 9 sampai ayat yang ke-15. Nah saudaraku, ini bercerita tentang 3 perikop. Sedangkan tema gerejawi bercerita tentang masa Lent. Nah apakah masa Lent saudara? Masa Lent dalam bahasa Latin disebut juga Quadragesima, yaitu masa prapaskah, 40 hari menjelang Paskah. Nah, pada masa-masa ini, saudara, kita diajak untuk berpikir, meresapi hidup kita. Apakah hidup kita sudah cukup berkenan di hadapan Allah? Untuk itu, mari kita belajar dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam ayat 9 sampai ayat yang ke-11 dikisahkan tentang baptisan Tuhan Yesus yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Saudara, peristiwa ini mendatangkan perdebatan. Mengapa saudara? Karena baptisan Yohanes Pembaptis adalah baptisan yang menyatakan pertobatan. Apakah Yesus juga menyatakan pertobatan? Kalau dia menyatakan pertobatan, berarti dia adalah orang berdosa. Kalau Yesus orang berdosa, maka dia tidak akan bisa menjadi penebus dosa. Nah, Bapak Ibu Saudara, oleh sebab itu kita harus mengerti apa maksud baptisan yang diterima oleh Yesus. Baptisan yang diterima oleh Yesus dari Yohanes bukanlah baptisan menyatakan pertobatan, tetapi lebih tepat adalah baptisan itu menunjukkan sebuah identifikasi, pengesahan bahwa Yesus masuk ke dalam sistem dunia untuk memulai sebuah pelayanan yang baru. Bagi saya, bukan menciptakan satu istilah dogma baru, tapi bagi saya ini semacam sebuah proses inaugurasi. Inaugurasi artinya pengesahan, penahbisan bahwa Yesus masuk ke dalam dunia yang penuh dosa, penuh kecemaran dan kenajisan. Nah, saudara, jika kita perhatikan, maka peristiwa baptisan Yesus turut dihadiri oleh 2 oknum Allah Tritunggal, dihadiri oleh Roh Kudus dalam bentuk burung merpati, dan juga dihadiri oleh Allah Bapa sendiri. Pertanyaannya saudara, kalau baptisan itu adalah baptisan pengakuan dosa, baptisan pertobatan, untuk apa Allah Roh Kudus dan Allah Bapa hadir menyaksikan? Di Alkitab belum pernah terjadi sebuah pengakuan dosa lalu dihadiri oleh Roh Kudus lalu dihadiri oleh Allah Bapa. Paling Alkitab mencatat ketika satu orang berdosa bertobat, maka malaikat-malaikat di sorga bersuka cita. Oleh sebab itu saudara, bagi saya peristiwa baptisan Yesus sekali lagi adalah semacam peristiwa inaugurasi, pengesahan masuknya Yesus ke dalam sistem dunia yang najis dan berdosa, walaupun dia tidak berdosa. Selain itu, hadirnya 2 oknum Allah Tritunggal pada peristiwa baptisan itu adalah semacam memberikan legitimasi atas baptisan itu sendiri. Apalagi Allah Bapa berkata, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Perhatikan kata berkenan. Itu artinya Bapa merestui, Bapa mengetahui. Dengan demikian baptisan Yesus selaras dengan kehendak Bapa. Yang sangat penting juga bagi kita adalah bagaimana kita bisa meneladani sikap Yesus. Yesus dalam kesuciannya, dalam hakikat kesuciannya, dia mau masuk dalam peristiwa tersebut. Ia masuk dalam sistem dunia yang hina dan cemar. Saudara bayangkan kalau saudara selama ini berada di dalam sebuah tempat yang elit, bersih, terhormat. Tahu-tahu saudara masuk ke tempat yang kumuh, kotor, dan saudara begitu dihinakan. Itu adalah suatu hal yang tidak mudah dilakukan. Tapi Yesus memberi contoh terutama kepada kita. Dia mau menerima, lebih taat pada kehendak Bapa. Saudara, pada masa-masa sekarang ini ada banyak hal yang bisa saja terjadi menimpa hidup kita. Mungkin dulu saudara adalah sukses, lalu sekonyong-konyong saudara jatuh. Mungkin dulu saudara adalah cukup terhormat dan terpandang, lalu sekarang saudara tidak dipandang. Mungkin dulu saudara punya banyak hal, tapi saudara sekarang kehilangan. Saudaraku, baik sukses atau tidak sukses, penting bagi kita adalah berpikir apakah Allah sudah cukup berkenan atas hidup kita. Saudaraku, di masa-masa Lent ini, mari kita mengoreksi diri kita untuk belajar lebih menaati kehendak Allah daripada kehendak diri kita sendiri. 2. Di dalam ayat 14-15, di sana diceritakan bagaimana Roh memimpin Yesus ke padang gurun. Dia tinggal di sana selama 40 hari, di sana ia dicobai. Apakah maksud Markus untuk menyampaikan hal ini? Tentu saudara, pertama untuk memperlihatkan bahwa hidup Yesus juga mengalami pencobaan dan ujian.
Yang kedua, untuk memberi refleksi iman kepada hidup orang percaya, bahwa kita orang percaya pada suatu masa mungkin akan masuk ke dalam sebuah padang gurun kehidupan, di mana di dalamnya juga terdapat masa-masa pencobaan dan ujian. Iblis akan melakukan berbagai hal untuk menggoda dengan tujuan menjatuhkan kita dari rencana Allah, menjauhkan kita dalam ketaatan iman kita kepada Allah. Binatang-binatang liar bisa jadi adalah gambaran atau representasi orang-orang yang berniat jahat di sekeliling kita. Mereka siap menyakiti kita, mereka menggigit kita, melukai, memangsa kita, bahkan menerkam kita. Iklim padang gurun akan terasa begitu menyiksa, begitu sepi, dan ada banyak orang yang binasa dalam kesedihan. Sama seperti Yesus yang merelakan dirinya dipimpin oleh Roh, begitupun kita, marilah kita merelakan diri kita untuk senantiasa dipimpin oleh Roh Kudus. Ketiga, saudara, dalam ayat 14-15 dikatakan, sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah benar, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Perhatikan saudara, Yesus memulai pemberitaan Injilnya sesudah Yohanes ditangkap. Mungkin kalau kita ditanya, kita akan berkata, wah tunggu dulu dong, tunggu cooling down dulu. Tapi perhatikan, Yesus tidak terpengaruh oleh peristiwa penangkapan Yohanes Pembaptis. Justru Yesus memanfaatkan peristiwa penangkapan itu sebagai momentum untuk mulai melakukan pemberitaan Injil. Di era pandemik ini ada begitu banyak orang kehilangan momentum. Tetapi yang pasti, momentum pemberitaan Injil tidak pernah hilang. Saudara sekalian, saat ini dunia sedang sakit. Ada banyak orang membutuhkan pemberitaan Injil. Orang merindukan kabar baik. Orang merindukan peneguhan. Sebagai umat percaya, sebagai murid Yesus, beritakanlah kabar baik. Bukan kabar buruk. Beritakanlah kabar yang benar. Kabar yang meneguhkan, kabar yang menenangkan, kabar yang bukan hoax, kabar yang bukan menakutkan, tetapi yang menghiburkan dan menguatkan. Salah satu dimensi dunia kita saat ini adalah dunia media sosial. Sebagian hidup kita ada di sana, aktivitas kita ada di ingat, ada begitu banyak juga ujian dan pencobaan di sana. Oleh sebab itu saudaraku, pada masa-masa Lent ini, saya menganjurkan kita memasukkan aktivitas dunia medsos kita sebagai bagian dari latihan rohani kita, berlatih bijak, berlatih mempertajam rasa awas, dan juga berlatih pengendalian diri. Satu hal juga, kita bisa menggunakan media sosial untuk memberitakan Injil kabar baik. Saudaraku sekalian, jikalau John Wesley hidup di era digital ini, mungkin dia juga akan memberikan seruan agar kita mempergunakan medsos sebagai means of grace, sebagai bagian dari sarana anugerah Allah untuk menyebarkan kekudusan Alkitabiah. Pada masa-masa lain ini, bagaimanakah kita tahu bahwa Allah berkenan atas hidup kita? Pertama, hiduplah dalam ketaatan pada kehendak-Nya. Kedua, hiduplah dalam pimpinan Roh Kudus. Dan yang ketiga, hiduplah sebagai pemberita kabar baik. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.